Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini renungan kita saya beri judul Mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Esra pasalnya yang ke-8 ayat 21 sampai dengan 23 yang bunyinya demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat bagaimana Esra yang pada waktu itu adalah seorang imam dari bangsa Yahudi yang ikut terbuang ya ke negeri Persia pada waktu itu. Dan kita melihat hubungan dia pada saat itu dengan raja yang sedang berkuasa, yaitu Raja Artasasta. Kita melihat hubungannya begitu baik. Dan Tuhan menggerakkan hati daripada Raja Artasasta ini. Dan kita melihat raja ini, dia kagum, dia takut kepada Allah daripada Israel. Sehingga dia kemudian memerintahkan kepada Esra untuk kembali ke Yerusalem sambil membawa persembahan-persembahan yang akan dibawa ke bait Allah di atas, di depan mezbah daripada Allah untuk dipersembahkan kepada Allah yang hidup itu. Lalu dia memberikan harta benda emas, perak, dan sebagainya. Lalu Esra diutus untuk pergi, bahkan tidak sendiri, mengajak orang Israel yang rela untuk kembali. Saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, bahkan di pasal yang ke-7 dari kitab Esra ini. Dan kita melihat di situ bagaimana ya Tuhan ya luar biasa menggerakkan hati dari seorang raja yang tadinya ya menguasai bangsa Israel secara sepenuhnya, menjadi istilahnya budak di negaranya. Tapi karena dia takut akan Allah sehingga dia suruh kembali Esra imam ini untuk pergi kembali ke Yerusalem dengan umat Israel yang berkenan, yang rela untuk kembali. Dan tidak tangan kosong, dibawakan harta benda yang begitu banyak. Nah, kita melihat apa yang terjadi. Esra tahu bahwa perjalanannya dari negeri Persia untuk kembali ke tanah Israel itu memakan waktu yang cukup jauh, cukup lama, dan jaraknya cukup jauh. Dan dia tahu bahwa di tengah perjalanan pasti akan banyak orang-orang yang jahat yang berusaha untuk merampok. Ya, kita tahu pada zaman dulu sampai sekarang juga masih berlaku, saudara. Ya, ada banyak orang jahat. Tapi kita melihat di sini, ya. Kita percaya bahwa raja sudah menawarkan itu karena kita sudah baca tadi, ya. Dia katakan ayat 22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja. Pasti raja sudah menawarkan, tapi dia malu katanya. Kenapa? Karena dia katakan, ya, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Kita melihat di situ. Ini kesimpulan daripada Esra. Dia tidak mau meminta bantuan kepada raja, walaupun raja sanggup untuk memberikan pasukan berkuda dan pengawal-pengawal untuk mengawal mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi yang dilakukan oleh Esra, dia katakan, dia tidak mau itu. Ya, dia justru berharap kepada Allah. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita manusia, terkadang pada waktu kita merasa bahwa kita berada hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, bahkan di atas angin, mungkin kita hidup sedang di dalam kesuksesan yang luar biasa. Kemudian pada satu saat kita mulai merasa
aku sudah tidak perlu Tuhan lagi. Aku tidak perlu Allah lagi. Aku tidak perlu Yesus lagi dalam kehidupan. Kenapa? Aku sudah berhasil. Saudara, kita melihat seorang Esra, seorang yang sangat dikatakan di zamannya, dia adalah imam yang berhasil. Ya, kalau zaman now itu katanya pendeta yang berhasil. Lalu kemudian pendeta itu mulai berulah, saudara. Ya, nah, kita melihat, ya, ada banyak pendeta yang jatuh. Saya sekali lagi saya tidak menyindir, ya, tapi ini kenyataan. Dan itu tidak berlaku hanya untuk pendeta saja. Semua umat Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, ada di posisi yang sama. Ya, di saat kita di dalam kehidupan kita berhasil, hati-hati. Ya, jangan kemudian kita lebih berharap kepada orang lain karena kita bilang, oh saya bisa bersandar kepada dia karena dia adalah bos aku. Dia adalah penyandang danaku, atau dia adalah pendukungku, ya. Bahkan karena kita sudah merasa mampu, wah saya sanggup untuk melakukan semua ini. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa yang dilakukan Esra, dia merendahkan dirinya, ya. Di ayat 21 di situ, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Berpuasa itu menunjukkan bahwa apa? Dia ingin mematikan, ya, kedagingan dia. Dengan berpuasa dia ingin mematikan kedagingan dia. Dia tidak mau tahu keberhasilan dia, siapa dia, tapi dia mau merendahkan diri di hadapan Allah dan dia berharap sepenuhnya kepada Allah. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di dalam perjalanan Esra kemudian, ya, dia akhirnya berhasil tiba dengan selamat di Yerusalem dan dia dapat melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Raja Artasasta itu kepada dia untuk menyampaikan, ya, persembahan kepada Allah, kepada Tuhan di bait Allahnya, dan membawa umat Israel kembali ke Yerusalem. Saudara, kita melihat di sini, ya, pesan firman Tuhan kepada setiap kita. Mari setiap kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan orang lain, tetapi mari kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam segala segi kehidupan kita, apapun itu. Di saat saudara menghadapi masalah, berharap kepada Tuhan. Di saat saudara sukses, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan, aku bukan siapa-siapa. Engkau segalanya di dalam kehidupan. Saudara, kalau kita bersikap seperti Esra ini, saudara akan lihat perlindungan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ di ayat yang ke-22, 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, di saat kita merendahkan diri di hadapan Allah, di saat kita mematikan segala kedagingan kita, segala ego kita, kita datang kepada Allah dengan merendahkan diri, memohon kepada Dia, Tuhan, kami bukan siapa-siapa, Engkaulah segalanya di dalam kehidupanku. Dan Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup, yang mempunyai segala kuasa di atas bumi ini. Dan Dia akan melindungi saudara dan saya di dalam perjalanan hidup kita. Dia akan menyertai kita sehingga kita sukses di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja. Karena kita mempunyai tujuan hidup yang luar biasa, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa kita, Tuhan Yesus kita, di dalam kerajaannya, kerajaan sorga. Itulah kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, ya. Kita sudah memasuki bulan yang ke-6 menghadapi COVID-19. Kita melihat Tuhan tetap memelihara kita, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita tidak sanggup menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kita, kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan atas kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Selamat tidur. Tuhan Yesus menyertai.
Amin.